potong sini sahabatku ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di channel Taksaka Bonsai bersama saya Igsa tentunya sahabatku. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan untuk kerjaan usaha karya yang sahabat kerjakan atau lakukan bisa dilancarkan jalannya dan pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Baik sahabatku, dalam kesempatan kali ini sehabis hujan yang cukup lama ya tadi dari pagi ya, ini saya sempatkan untuk sore hari kali ini membagikan kegiatan saya. Ini sebenarnya saya ingin membersihkan beberapa ground bahan bonsai ya. Dan di sini ada sebuah bahan bonsai amplas, jadi saya utamakan dulu yang ini untuk sore kali ini ya. Sekalian saya akan melakukan pemotongan beberapa akar ya. Untuk bahan amplas putih ini adalah hasil stek ya. Hasil cangkok ya sahabatku ya. Saya agak lupa karena ini juga sudah lama saya tanam dan pertumbuhannya baru sekian ya sahabatku. Dari hasil cangkokan kira-kira untuk batangnya dulu sebesar ini sahabatku ya. Nah, sekarang sudah cukup besar. Jadi kita akan potong beberapa akar ya untuk bahan amplas putih ini, agar nanti perakaran yang terbentuk bisa sesuai harapan ya. Di sini ada satu akar yang sudah cukup besar ya, yang mendominasi. Jadi akar-akar lain ini tidak mendapat aliran nutrisi yang seimbang. Di sini ada satu batang berbeda ya yang tumbuh. Jadi ini juga kita gunakan sebagai bonggol nanti ya, rencana ke depan ya. Oke. Saya akan lakukan perawatan ya, pemangkasan akar ya sahabat ya. Jadi akar ini saya akan potong ya. Nah, ini kita sesuaikan saja untuk panjang pemotongannya, agar nanti bisa tumbuh akar-akar baru lagi ya. Kira-kira nanti kita akan jatuhkan di ujung sini ya untuk akar-akar barunya, sehingga untuk pengepenan juga nanti bisa dapat ya sahabatku ya. Ini saya akan potong di sebelah sini saja. Di sebelahnya nanti ada satu lagi sahabatku yang akan saya cek juga keadaan akarnya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Untuk sisa bekas potongan akarnya saya buang juga. Nah, jadi demikian sahabatku ya. Untuk perakaran yang sudah mendominasi ini seleksi alam sahabat ya. Dari hasil cangkokan kemarin itu tidak saya urai akarnya, karena memang akarnya itu sudah menempel ya, atau menggimbal satu sama lain, jadi susah diurai. Saya hanya tanam biasa saja ya di atas ground ini, hanya saja di bawah ini saya berikan tatakan ya, untuk mendatarkan akarnya nanti di bagian bawah ya. Jadi ini secara alami terbentuk seperti ini. Kita hanya lakukan penyesuaian sekarang ya ke depan ya. Ini baru satu akar. Untuk musim hujan seperti ini mungkin kita biarkan saja seperti ini, atau ditutup dengan humus daun ya nanti ya. Nanti dia bisa keluar akar sahabatku ya. Untuk jenis ficus, terutama ficus amplas ini cukup mudah keluar akar. Nah, di sini ada satu batang yang terpisah, sempat robek dulu sepertinya dari satu batang ini, kemudian robek dan membentuk pohon baru di sini ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita pertahankan ya. Saya rencana akan gabungkan saja untuk batangnya. Sementara ini untuk calon batang utama ini sudah sekian besarnya ya.
Jadi demikian sahabatku. Untuk akar yang lain kita lihat ya kelilingnya sahabatnya. Nah, ini dari tapak samping ya. Kemudian kita lihat untuk di bagian backnya. Di sini juga sudah ada akar-akar ya. Satu dominan ini masih cukup kecil. Kemudian di samping sebelah kanan itu juga ada akar satu ya. Seperti demikian. Sudah ada beberapa akar dominan yang posisinya sudah cukup keliling ya. Saya harapkan nanti ada akar-akar baru ya yang akan tumbuh nanti seperti di sini. Ini nanti bisa tumbuh dengan baik dan membesar untuk melengkapi di bagian sini ya. Kemudian akar-akar gantung ini sengaja saya biarkan juga. Nah, seperti ini sahabatku. Akar-akar sulur ini kita bisa manfaatkan juga nanti ya untuk membungkus sehingga nanti terbentuk harapannya perakaran yang cukup bagus ya. Atau ini kita ikat dulu ya. Ini kita ikat, kita satukan di batang induknya. Kemudian kita mengisi posisi kaki yang belum ada akarnya ya sahabatnya. Nah, ini kita sebarkan saja sahabatnya. Tadi di bagian belakang kurang bagus akarnya ya. Jadi kita bawa setengah ke bagian belakang. Nah, di sini ya. Ini kita sebarkan lagi. Kita uruk sedikit ya untuk perakaran yang datang dari bagian batang utama di sini, agar posisinya tidak terlalu jauh nanti untuk pembentukan karakter di bagian kakinya. Untuk di samping ini sudah ada akar yang cukup besar. Kita isi kembali dengan akar-akar sulur ini ya. Nah, jadi demikian. Nah, ini nanti sudah ada calon akar juga untuk mengisi di bagian sini ya. Ini kita biarkan saja, mumpung musim hujan ya. Akan sangat gampang untuk amplas putih tumbuh akar-akar sulur ya. Oke. Jadi untuk yang pertama ini saya kira cukup. Saya hanya potong tadi satu akar di sini ya. Ini sebenarnya ada akar juga yang cukup besar di bagian bawah ya. Tapi saya tidak akan melakukan pemotongan kembali karena akar yang ini sudah cukup besar yang saya potong ya. Nah, nanti ketika sudah tumbuh lagi untuk akar-akarnya ini mungkin ke depan baru kita potong atau biarkan ya. Karena posisi akarnya ini ada di bawah, lalu kita biarkan tertutup juga, nanti dia akan menyatu dengan akar-akar lain ya harapannya ya. Tapi kalau memang mengganggu ya kita potong nanti ke depan. Nah, baik sahabatku, ini untuk yang pertama sahabat ya. Ini sudah cukup untuk perawatannya. Nah, ini untuk batang yang terpisah tadi sahabat ya. Ini mungkin kita tutup dengan batang yang kecil di sini. Nah, seperti ini ya. Saya satukan saja. Nah, kita pakai kawat kecil saja ya untuk menyatukan ini ya.
sudah sahabat ya untuk perawatan bahan amplas putih di ground yang pertama. Ini kita tunggu lagi nanti musim hujan mungkin pertumbuhannya bisa lebih cepat ya. Kemudian untuk batang utamanya ini saya biarkan los dulu ya. Ini saya biarkan los seperti demikian. Ini saya sanggah saja ya, karena ini rebah ya kemarin ya. Kira-kira untuk posisi bahan juga sudah cukup enak kita rebah seperti ini ya. Mungkin ada 2 batang atau 3 batang utama, nanti kita lihat pertumbuhannya ke depan. Untuk akar sulur juga sudah saya bawa dekat dengan batang utama agar nanti bisa membantu membentuk bonggol ya. Semoga bisa lebih cepat membesar nanti ketika kita kubur seperti ini dibanding kita biarkan terbuka seperti ini menggantung. Kita lanjutkan sahabatku untuk bahan yang kedua ya, di sebelahnya ya. Baik sahabatku, ini dia untuk bahan amplas hasil cangkok yang saya ground yang kedua ya. Ini sudah lebat juga untuk percabangan di bagian atas. Ini saya masih los ya, jadi kita buang dulu untuk percabangan kecil di sini ya. Saya rencana membuat bonggol dulu sahabatku ya. Jadi untuk bagian atas kita los semua sehingga untuk pertumbuhannya bisa lebih fokus untuk pembesaran di bagian bawah. Oke. Nah, untuk yang kedua ini akarnya cukup baik ya kelihatannya seperti ini. Cukup baik dan cukup melingkar ini ya sahabat ya. Mudah-mudahan cukup melingkar ini. Saya akan coba korek ya. Oke, kita coba buka sedikit ya. Ini kemarin medianya mungkin sudah banyak yang hanyut ya di bagian atas, jadi sudah terekspos seperti ini untuk perakarannya. Mudah-mudahan cukup bagus. Nah, untuk akar-akar sulur juga banyak di sini sahabat. Ini kita cabut dulu ya, kita arahkan nanti. Nah, sepertinya cukup bagus ya untuk perakarannya. Nah, di sini ada satu akar yang cukup dominan ya sahabatku ya. Ya, ini kita akan potong saja karena untuk arah akarnya ini tidak terlalu bagus ya. Menekuk di sini, di samping itu memang sudah dominan sepertinya ini, sehingga bonggol di pangkal akarnya ini paling besar ya di antara bonggol akar yang lain. Jadi kita hentikan dulu sementara untuk pertumbuhannya. Di samping juga nanti kita bisa bikin pecahan akar nanti ya, di bagian pangkalnya ini ya, kita potong di sebelah sini saja. Nah, kita potong sini sahabatku ya. Oke, jadi sudah, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh akar lagi di bagian sini ya. Nah, ini sudah ada tatakannya sahabatku ya. Jadi untuk di bagian bawah saya tidak ragu lagi ya untuk datarnya akar di bagian bawah ya. Nah, di awal kita sudah tanam dengan memberikan tatakan terlebih dahulu sebelum kita tanam. Nah, sudah cukup untuk akar yang ini kita potong. Ini yang lain mungkin kita biarkan alami dulu sahabat ya. Kita biarkan terbentuk dengan alami. Nah, saya akan coba pindahkan satu akar ini ya, karena ini bersilangan posisinya sahabat. Nah, seperti ini. Nah, kita bawa ke sini ya.
sahabatku. Untuk yang lain ini kita lanjutkan. Ini untuk di bagian sebaliknya ya, pada posisi pengambilan gambar pertama. Sini juga sudah cukup bagus untuk bentukan akarnya. Kita hanya perlu mengatur-atur untuk posisi akar yang terbaik ya. Ini kita potong saja untuk penyesuaian akar ya. Atau kita cabut, ini mudah dicabut sahabat. Akan saya potong sedikit ya. Jadi sudah cukup. Yang lain kita biarkan dulu untuk pertumbuhannya. Ini kita siram sedikit agar tampak ya untuk akarnya. Akar-akar serabut ini saya posisikan ke sini saja ya. Di sini ada bagian yang kurang akar ya. Kita gunakan atau manfaatkan akar yang tumbuh dari batang ini untuk menutup di bagian yang memang perlu komposisi akar sahabatku ya. Kita bawa demikian saja. Nah, jadi cukup sekian ya sahabatku ya untuk perawatan bahan amplas putih yang kedua ini. Jadi kita berkegiatan hari ini untuk mengecek perakaran dari bahan amplas putih hasil cangkok ya, yang kita tanam di ground seperti ini. Nanti ke depan kita akan cek kembali untuk perakarannya. Seperti di sini misalnya ada akar yang menyilang, ini nanti kita buang ya ke depan. Ini karena cahaya matahari juga sudah agak redup, saya agar sempat saja untuk berbagi ya kali ini di Taksaka Bonsai. Mudah-mudahan cukup bermanfaat sahabat ya. Terima kasih atas dukungannya kepada Taksaka Bonsai, kepada sahabat subscriber semua yang sudah setia menyimak menonton video-video dari Taksaka Bonsai. Dan jangan lupa buat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar membantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai sahabatku. Akhir kata, saya Iksa mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dalam sharing proses belajar dan kegiatan saya dalam bidang seni bonsai. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.